Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Salim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, tema ke-6 tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Perhatikan baik-baik penjelasan yang Pak Salim sampaikan ya. Sampai selesai disaksikan, dicatat materi atau poin-poin yang penting di buku tulis kalian. Kita simak bersama. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita akan membaca bersama Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Anak-anak, surat dan ayat ini berkaitan tentang menggunjing atau menggibah, rasani, mencurigai seseorang, terlebih saudaranya sendiri. Di sini diperumpamakan bagi orang yang suka demikian, maka seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, berikut penjelasannya. Kandungannya, yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Ya, kita sebagai orang yang beriman tidak mempercayai atau tidak beriman kepada prasangka buruk. Artinya, kalau kita lagi merasakan sesuatu yang tidak enak dengan diri kita maupun orang lain, tidak usah dihubung-hubungkan dengan sesuatu hal yang akan menimpa kita, karena Allah yang menentukan takdir setiap manusia. Kemudian yang kedua, Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Jelas ya, kita tidak boleh memata-matai atau mencari-cari keburukan orang lain. Justru apabila kita melihat keburukan orang lain, kita berusaha untuk menutupinya, karena itu aib, itu keburukan tidak pantas untuk diceritakan, untuk diviralkan, disebarluaskan kepada orang lain, sehingga orang yang kita bicarakan akan malu, akan merasa tidak enak, dan hal-hal yang lain yang akan menimpa orang yang kita bicarakan tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah melarang ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Bahkan menjelaskan, ya, ghibah ini laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah. Jadi membicarakan keburukan orang lain itu namanya ghibah, dan ghibah itu dilarang oleh agama kita. Sebagai orang yang beriman, kita tidak pantas dan tidak perlu menjelek-jelekan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain ya kepada yang lainnya. Jadi itu seperti ya bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Sangat jijik sekali. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Jika orang yang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat
meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang digibahi, ya, minta maaf supaya dosanya hilang, dihapuskan oleh Allah. Dan dengan bertakwa ini, ya, terjagalah diri dari sifat-sifat buruk. Dan tentunya takwa merupakan pintu masuk surga. Subhanallah, ya. Semoga kita bisa masuk surga karena ketakwaan tersebut. Yang keempat, yang selanjutnya, yang kelima, Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Ini adalah kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Namun sebelumnya kita baca bersama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Itu artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Anak-anak, surat ini ya berkaitan dengan penciptaan manusia, ya. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kita simak kandungannya ya. Nah, ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Sehingga pada hakikatnya mereka itu setara, ya. Kita sama-sama makhluk yang setara, ya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keragaman adalah sunatullah. Artinya Allah menciptakan banyak sekali model bentuk manusia. Ada yang kulit hitam, kulit putih, rambut panjang, rambut pendek, rambut keriting, ya. Kemudian ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu Allah jadikan semuanya itu adalah sunnatullah, karena Allah menjadikan manusia itu berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari yang awalnya Nabi Adam dan Hawa kemudian menurunkan keturunannya sampai saat ini, ya, manusia itu terdiri dari banyak sekali bangsa dan suku-suku. Nah, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, ya. Nah, untuk apa, ya? Untuk saling mengenal. Nah, ini keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah atau saling memusuhi, berperang, tidak, ya. Tetapi untuk saling mengenal, saling melengkapi, ya, saling membutuhkan, saling menolong, ya. Dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama dan saling memberikan manfaat. Ya, bayangkan saja saat ini kita bisa melakukan pembelajaran online dengan jaringan, kemudian dengan laptop, ya, dengan perangkat yang lainnya. Ini adalah saling melengkapi. Mungkin orang Eropa yang membuatnya kemudian sampai ke Indonesia, ya, kita bisa menggunakan alat tersebut untuk pembelajaran. Luar biasa. Ini saling membutuhkan, saling memberikan manfaat, ya. Kemudian selanjutnya, seluruh manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan, ya. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, ya, mau rakyat biasa, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Apa tadi ketakwaan? Ya, ketakwaan adalah menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Dan manusia ini, ya, yang paling mulia adalah yang bertakwa. Selanjutnya, Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait keragaman. Jadi, surat atau ayat ini berkaitan dengan
Bagaimana kita bersikap kepada perbedaan, ya? Perbedaan manusia di hadapan Allah itu sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Untuk itu, kita bisa meniru atau mengambil hikmah dari ayat ini. Kandungan ayat ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain. Semuanya di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, dan Allah ciptakan keberagaman bangsa dan suku ini tidak lain dan tidak bukan untuk saling mengenal, kemudian saling memberikan manfaat. Dan yang terakhir, ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, kerjasama, dan menghapus semua diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Yaitu membeda-bedakan. Ya. Nah, itu anak-anak, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat baik di dunia sampai di akhirat. Kurang lebihnya Pak Salim mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.